Rasa bersalah. Villa Pyeongchangdong. Tubuh Suyin sangat menggigil setelah sampai di villa. Ia tidak tahu kenapa bisa seperti ini padahal tadi dirinya baik-baik saja. Sepertinya angin malam dan pikiran yang kacau membuat kekebalan tubuhnya melemah. Bagaimana mungkin tidak menggigil, ia bahkan duduk di bawah turunnya salju hampir 1 jam lamanya. Sudah beberapa jam yang lalu, Suyin mendengar kabar kecelakaan tentang Kim Soo-hyun. Tapi hingga dini hari bahkan sekarang sudah hampir pagi matanya enggan terpejam. Tubuhnya gemetar disertai air buliran salju bening yang terus menetes dari sudut matanya. Suyin merasa sangat bersalah dengan apa yang terjadi pada Kim Soo-hyun. Menyesali karena sudah memberikan harapan palsu terlalu lama kepada pria yang hatinya sangat baik. Pria yang tidak pantas mencintai gadis seperti dirinya. "Nona, tidurlah," bujuk Bibi Xia dengan begitu lembut. Ia setia menemani Suyin tidak tertidur untuk menjaganya. Melihat kondisinya seperti itu membuatnya tidak tega untuk meninggalkan Suyin sendirian. Sebagai seorang wanita, Bibi Xia bisa merasakan apa yang mungkin Suyin saat rasakan. Suyin menyeka buliran bening dari pipinya, lalu menoleh ke arah Bibi Xia yang duduk di sampingnya. "Aku tidak bisa tidur, Bibi," ucap Suyin dengan bibir bergetar. Bagaimana mungkin dirinya bisa tidur karena saat ini memikirkan tentang keadaan Kim Soo-hyun. "Percayalah jika Tuan Kim Soo-hyun pasti baik-baik saja," ucap Bibi Xia. Untuk mengurangi rasa bersalah yang mendalam di hati Suyin. "Aku juga berharap begitu, Bibi. Besok pagi-pagi sekali aku akan ke rumah sakit untuk menjenguknya," ucap Suyin. Sebisa mungkin menyunggingkan senyuman tipis meski sangat berat terlukis di bibirnya. "Maka dari itu sebaiknya Nona tidur agar bisa bangun cepat," ujar Bibi Xia dengan ucapan lembut dan penuh kehangatan seperti layaknya berbicara kepada anak kandungnya sendiri. Suyin menganggukkan kepalanya pelan. "Sebaiknya Bibi istirahat juga. Saat ini aku sudah baik-baik saja dan anak tidur," ucap Suyin berbohong. Padahal sejak tadi berusaha menahan rasa dingin agar Bibi Xia tidak khawatir. "Apa Nona yakin?" Bibi Xia kembali ingin memegang tangan Suyin tapi Suyin buru-buru menyembunyikannya di bawah selimut. Suyin mengganggukan kepalanya dengan cepat. Terpaksa Bibi Xia meninggalkan kamar itu karena Suyin terus memintanya untuk pergi istirahat. Setelah Bibi Xia keluar, Suyin mengambil kembali satu selimut tebal untuk membungkus tubuhnya. Penghangat ruangan juga hidupkan. Suyin menyeret langkah kakinya ke dekat meja untuk mencari obat demam kemudian meminumnya. Namun setiap termenung pasti wajah Kim Soo-hyun yang selalu tersenyum hadir di benaknya. Kondisi villa sudah terlihat sepi tapi lampu kamar Suyin masih menyala. Dae-hyun sudah memarkirkan mobilnya di halaman tapi dirinya ragu untuk keluar. Sejenak menyandarkan kepalanya di sandaran jok mobil. Menengadahkan wajahnya sambil menutup mata rapat-rapat. Sebelum turun, Dae-hyun ingin memastikan terlebih dahulu jika Suyin belum tidur. Dirogohnya ponsel yang berada di dalam saku celananya. Bagaimana keadaan Kim Soo-hyun saat ini? Apa dia baik-baik saja saat ini? Tidak lama setelah Dae-hyun memanggil, teleponnya sangat cepat terjawab oleh Suyin. Hal itu menandakan jika dirinya belum tidur. Jika sudah terlelap tak mungkin secepat itu menjawabnya. Dae-hyun menghela nafas panjang. "Kau belum tidur," ujar Dae-hyun dengan suara parau. "Tentu saja sudah," sahut Suyin dengan terbata. "Jika kau tidur kenapa cepat sekali menjawab panggilanku? Aku baru saja dari mana mandi ketika mendengar ponselku berdering," ucap Suyin dengan gugup. Jika tahu dirinya tidak tidur pasti Dae-hyun akan memarahinya. "Baiklah." Tanpa mengucapkan apa-apa lagi Dae-hyun mematikan sambungan telepon dan bergegas turun untuk menemui Suyin. Ia sangat yakin jika Suyin tidak bisa tidur. Dengan langkah pelan dan tenang, Dae-hyun menaiki anak tangga. Dibukanya pintu sedikit, ternyata Suyin masih duduk bersandar di sisi ranjang. Menekuk kedua lututnya yang digunakan untuk menopang dagunya. Tubuhnya terlilit selimut tebal dengan wajah yang terlihat pucat. Suyin menoleh ketika melihat kedatangan Dae-hyun. Buru-buru ia mengusap mata dengan punggung tangannya. Matanya memerah dengan kelopak mata juga membengkak. Dae-hyun menutup pintu kemudian menghampiri Suyin dengan bibir yang masih terkatup rapat. Lalu duduk di samping Suyin, hingga sang istri menggeser sedikit tubuhnya ke tengah untuk memberikan tempat Dae-hyun duduk. "Kenapa kau begitu keras kepala?" Dae-hyun memegang dagu Suyin lalu mengangkat dagunya. Menatap mata sang istri yang nanar. "Aku sudah tidur," sahut Suyin berusaha untuk tersenyum padahal air mata bahkan belum mengering di pipinya. "Jangan menyiksa dirimu sendiri seperti ini. Bukankah sudah kukatakan jika jangan menyalahkan diri sendiri?" ujar Dae-hyun sambil mendesah pelan. "Aku tidak bisa tidur." Suyin berhambur ke pelukan Dae-hyun. Dae-hyun bisa merasakan jika tubuh Suyin dingin. "Apa kau demam?" Dae-hyun panik lalu menempelkan punggung tangannya di dahi Suyin. Suyin menggelengkan kepalanya pelan meski rasa dingin menusuk hingga jantungnya. Dae-hyun memeluknya erat sambil menempelkan dagunya di puncak kepala Suyin. Di saat kondisinya seperti ini tak mungkin mengajaknya pergi ke rumah sakit. Meskipun yakin jika Suyin tidak akan keberatan. "Kenapa kau kemari? Bukankah sekarang seharusnya kau berada di rumah sakit?" Suyin menengadahkan wajahnya. Aku, sungguh bibir Dae-hyun terasa tak bisa digerakkan.
Hingga suara dering ponsel memecah keheningan di antara mereka beberapa saat. Ada apa, Bu? Ujar Dae Hyun. Kenapa kau lama sekali? Cepatlah, Kim Soo Hyun selalu memanggil nama Suyin. Suara Ni Park terdengar serak. Baik, Bu. Kami sedang dalam perjalanan, ujar Dae Hyun sembari menutup telepon. Sebenarnya bagaimana keadaan Kim Soo Hyun? Suyin lantas menegakkan tubuhnya setelah mendengar Ni Park terseduh-seduh. Jika Kim Soo Hyun baik-baik saja, tak mungkin menangis seperti itu. Dia masih belum sadarkan diri. Dokter tidak bisa memastikan kapan ia akan tersadar. Dokter hanya menyarankan kau untuk datang ke sana karena dia selalu memanggil namamu. Dae Hyun memejamkan matanya sebentar. Malam yang seharusnya tidak ada lagi kebersamaan antara Suyin dan Kim Soo Hyun kini justru sebaliknya. Sebaiknya, ayo kita pergi sekarang juga. Suyin bergegas bangkit kemudian mencari mantel tebal di dalam lemari pakaiannya. Melupakan kondisi tubuhnya. Ayo, ajak Suyin ketika sudah selesai sedangkan Dae Hyun hanya diam saja. Kau belum tidur, Suyin? Aku tidak ingin kau sakit. Dae Hyun menatap getir istri kecilnya. Aku baik-baik saja. Kim Soo Hyun itu jauh lebih penting sekarang, ucap Suyin dengan air mata yang mulai mengembun lagi tapi berusaha ditahan. Dia hanya ingin menebus semua rasa bersalahnya. Suyin lantas menarik tangan Dae Hyun yang masuk duduk di tepi ranjang. Bab 312 tidak boleh egois. RS Halim University Medical Center. Begitu mobil terparkir, buru-buru Suyin melepaskan sabuk pengaman yang melilit tubuhnya. Dengan berbalut mantel tebal dan syal yang menutupi lehernya, perlahan tubuh Suyin mulai membaik. Meskipun tak dapat disangkal jika kepalanya saat ini terasa berat dan nyut-nyutan. Dae Hyun hanya berdiam diri mengamati sang istri yang tampak sudah tidak sabar. Memandang bibir pucatnya yang digigit. Sayang, tidak usah tergesa-gesa seperti itu, ucap Dae Hyun. Mencekal pergelangan tangan Suyin yang hendak membuka pintu. Suyin menoleh sambil menautkan kedua alisnya melihat Dae Hyun bahkan belum melepaskan sabuk pengamannya. Ayo kita turun, rengek Suyin. Tampaknya kau sangat mengkhawatirkan Kim Soo Hyun, ucap Dae Hyun dengan wajah datar. Tak dapat dipungkiri jika saat ini ia merasa ada sedikit rasa cemburu yang hadir di hati kecilnya. Awalnya Dae Hyun ingin bersikap biasa saja, tapi melihat Suyin seperti itu rasa cemburunya hadir semakin besar. Suyin menatap dalam-dalam mata elang Dae Hyun yang terlihat ada tatapan emosi serta kesedihan yang bercampur aduk menjadi satu. Tidak usah berlebihan seperti itu. Aku hanya merasa bersalah saja, ucap Suyin, seakan bisa membaca apa yang dirasakan suaminya saat ini. Dapatkah kau tidak terlalu peduli dengan dia, pinta Dae Hyun. Suyin memutar bola matanya. Tidak usah egois seperti itu, pikirkan perasaan ibu sekarang. Tak ingin berdebat lebih panjang yang hanya membuat mereka semakin rumit, Suyin putuskan untuk membuka pintu mobil. Dae Hyun mengusap gusar wajahnya. Tidak tahu kenapa perasaan egonya harus sebesar itu. Padahal kondisi Kim Soo Hyun saat ini terbaring lemah tak berdaya. Dengan langkah berat, Dae Hyun akhirnya mengikuti Suyin. Suyin berjalan mendahului Dae Hyun. Langkahnya cepat dan sangat tergesa-gesa. Pikirannya belum bisa tenang sebelum melihat keadaan Kim Soo Hyun dengan mata kepalanya sendiri. Suyin masuk ke dalam lift padahal Dae Hyun belum tampak. Ruangan yang ditempati Kim Soo Hyun berada di lantai 3. Sesuai apa yang dikatakan oleh Dae Hyun sebelumnya. Suyin mengatur nafasnya sebelum membuka pintu. Berharap ada keajaiban jika sekarang Kim Soo Hyun sudah sadar. Ni Park sudah duduk di kursi di samping tempat tidur Kim Soo Hyun bersama Aeri di sampingnya. Sejak tadi sesenggukan tak kuasa melihat putranya tidak berdaya. Baru saja membuka sedikit pintu, Suyin tak kuasa mendengar tangisan pilu Ni Park yang menginginkan agar Kim Soo Hyun agar segera terbangun. Aeri bahkan kewalahan, tidak bisa memenangkannya. Suyin berusaha untuk kuat kemudian membuka pintu hingga menghasilkan bunyi yang terdengar di telinga Aeri dan Ni Park. Pandangan Ni Park teralihkan dari Kim Soo Hyun yang sudah terpasang bermacam alat di tubuhnya. Raut wajah Ni Park lebih bersinar ketika melihat kedatangan Suyin. Seolah-olah sudah kedatangan Dewi Penolong. Suyin mematung melihat kondisi Kim Soo Hyun kali ini. Tangannya sangat gemetar melihat pria yang terbaring dengan kondisi yang menurutnya memprihatinkan. Hati Suyin tiba-tiba secara sesak. Ventilator atau alat bantu pernafasan terpasang di hidungnya serta alat lain yang Suyin tidak ketahui namanya. Kepalanya diperban serta ada yang terpasang di lehernya. Sekuat tenaga Suyin menyeret kakinya berjalan mendekati ranjang Kim Soo Hyun. Meski sebenarnya matanya tak kuasa untuk melihatnya. Tuan Kim Soo Hyun, ucap Suyin lirih dengan bibir bergetar. Kakinya benar-benar terasa lemas tapi sekuat tenaga dia berusaha untuk tetap berdiri. Ni Park lantas berdiri kemudian memeluk tubuh Suyin dengan sangat erat. Ia mengira jika Suyin pasti sangat sedih dan terpukul karena kejadian itu. Suyin, syukurlah kau segera datang. Kata dokter sebelum tidak sadarkan diri, Kim Soo Hyun terus memanggil namamu. Air mata yang sudah berhenti mengalir kini luruh kembali setelah hadirnya Suyin di sana. Suyin masih terpaku sambil mengamati keadaan tubuh pria itu. Ada luka bekas goresan kaca di tangannya. Dalam hati ia terus mengucapkan permintaan maaf atas apa yang terjadi. Ibu, jangan terlalu berharap kepadanya.
Bisa saja Suyin membayar dokter itu untuk mengada-ada, ucap Airi sedikit sinis. Suyin, ibu mohon tetaplah berada di sini sampai Kim Soo-hyun bangun, pintani. Park. Suyin tetap bergeming di tempatnya meski bisa merasakan pelukan hangat dari ibu mertuanya. Pikirannya kosong bersama air mata yang sudah mengalir begitu saja. Tidak mendapatkan respon dari Suyin, perlahan nih. Park melepaskan pelukannya, lalu tiba-tiba saja wanita parubaya itu bersimpuh, berlutut di hadapan Suyin. Membuat Suyin tersadar dari lamunannya. Ibu, apa yang kau lakukan? Ujar Airi sambil menarik pergelangan tangan Ni Park agar bangkit berdiri. Ibu, tolong jangan seperti ini, ucap Suyin yang langsung membungkukkan tubuhnya, membantu Ni Park berdiri. Aku akan tetap seperti ini sampai kau mau menuruti permintaanku, ucap Ni Park. Ada apa, Bu? Dae-hyun yang baru saja masuk terkejut melihat ibunya yang sedang bersimpuh di hadapan Suyin. Ibu hanya ingin Suyin tetap berada di sini sampai Kim Soo-hyun sembuh, tukas Ni Park sambil terus terisak. Ibu tidak perlu seperti ini. Aku berjanji akan membantu sebisaku sampai Kim Soo-hyun sembuh, ucap Suyin. Tak enak rasanya melihat ibu mertuanya memohon sampai berlutut seperti itu. Sekarang bangunlah, Bu. Dae-hyun membantu ibunya untuk berdiri sambil melirik Suyin. Ia tahu jika Suyin tidak tega melihat ibunya seperti itu. Terima kasih, sayang. Tetaplah di sini menemani ibu, ucap Ni Park dengan bibir tertarik ke belakang mengukir senyuman. Hatinya merasa sangat lega. Sekarang, istirahatlah. Biarkan kami yang berjaga di sini, ujar Dae-hyun. Sudah semalaman ibunya tidak tidur sehingga ia khawatir jika kesehatan ibunya juga menurun. Sebaiknya aku pulang, aku ingin mengganti pakaianku terlebih dahulu. Apakah ibu akan pulang bersamaku? Tanya Airi. Sebenarnya kebetulan sekali Suyin datang karena dirinya juga sangat lelah dan butuh istirahat. Tidak, aku akan tidur di sofa. Pulanglah, karena Jo Yeon-ho pasti mencarimu, ujar Ni Park. Baiklah, Bu, ucap Airi pada ibu mertuanya. Kemudian beralih memandang sang suami. Sayang, aku pulang dulu karena aku khawatir jika Jo Yeon-ho mencariku. Tanpa Dae-hyun bisa menolak, Airi mencium kedua pipinya secara bergantian. Lalu meninggalkan ruangan itu. Dae-hyun melirik Suyin yang memasang wajah datar. Raut wajah cemburu tak terpancar di wajahnya kali ini. Rasa bersalah sudah menutup kecemburuannya. Ni Park kini sudah berbaring di atas sofa. Dae-hyun merentangkan selimut untuk menutupi tubuh ibunya. Tak lama kemudian wanita parubaya itu terlelap. Keberadaan Suyin di sana membuatnya lega. Suyin duduk di bangku di samping ranjang di mana Kim Soo-hyun terbaring. Memegang tangannya yang tergores, ia menundukkan kepalanya dengan penuh rasa penyesalan. Kim Soo-hyun, aku sungguh minta maaf, ucap Suliri. Sudahlah, ini semua bukan kesalahanmu, ujar Dae-hyun yang sudah duduk di sampingnya. Mengusap pundak Suyin dengan lembut. Jika bukan karena terpaksa, ia pasti tidak akan membiarkan Suyin menggenggam tangan saudaranya. Namun benar kata Suyin, jika saat ini tidak boleh mementingkan egonya. Bab 313 Kedatangan Jin. Setengah bulan telah berlalu pasca kecelakaan yang terjadi pada Kim Soo-hyun. Meski kondisi organ tubuhnya sudah membaik tapi sampai sekarang belum terbangun dan belum membuka matanya. Posisi direktur hotel kini kembali lagi di tangan Dae-hyun atas permintaan para dewan direksi. Meski pamannya berkeinginan untuk menggantikannya tapi semua orang yang memiliki saham di sana tidak menyetujuinya. Salah satu alasan kuat mereka menginginkan Dae-hyun untuk menjadi direktur lagi karena Kim Soo-hyun yang belum menikah. Menurut mereka seorang pria yang belum menikah pikirannya belum dewasa dan cenderung akan bekerja dengan sesuka hati. Itu sebabnya dahulu Dae-hyun belum resmi sebagai direktur sampai akhirnya menikah dengan Airi. Dae-hyun mau tidak mau harus menerimanya meski rasanya sangat enggan. Karena posisi itu membuatnya semakin mempersulit hubungan dengan Suyin. Mungkin Tuhan memang belum memberikan kebahagiaan umum mereka. Setiap hari Suyin akan berada di rumah sakit bergantian dengan Ni Park serta keluarga yang lain. Ia akan berada di sana ketika tidak ada keluarga yang menunggu. Seringnya pada malam hari yang akan ditemani oleh Dae-hyun ataupun sendirian. Ni Park bahkan tidak mengizinkan Suyin bekerja untuk sementara waktu. Ni Park sangat bergantung kepada Suyin karena kehadiran Suyin di sisi Kim Soo-hyun menurut dokter memberikan energi yang positif. Di dalam tidur panjangnya, Kim Soo-hyun memang sesekali menyebutkan nama Suyin meskipun hanya terdengar sayup-sayup. Malam ini seperti biasanya, Suyin baru saja sampai di rumah sakit. Setiap pergi ke rumah sakit ia selalu membawa satu buket bunga yang diletakkan di atas nakas di sisi ranjang tempat Kim Soo-hyun berbaring. Suyin, kau sudah datang. Ni Park menyunggingkan senyum penuh kehangatan setiap Suyin datang. Menyambutnya dengan tangan terbuka, berbeda dengan Airi yang langsung memasang wajah masam ketika Suyin datang. Sekarang ibu sebaiknya pulang, biarkan aku menjaganya, ucap Suyin. Terima kasih, sayang, kau masih setia menemani Kim Soo-hyun, tukas Ni Park dengan rasa penuh harap jika Suyin memanglah Dewi Penolong yang dikirimkan Tuhan di keluarganya. Suyin hanya tersenyum tipis. Untunglah Lisa baru saja pergi. Jika belum, mungkin akan membuat kekacauan. Ya sudah, kami pulang dulu,
Pamit nih. Park kemudian melangkahkan kakinya keluar bersama Aery. Su Yin lebih suka menunggu Kim Soo Hyun sendirian atau bersama Dae Hyun daripada ada orang lain di sana. Itu sangat membuatnya tidak nyaman. Sehingga ia memilih waktu pada malam hari. Jika pada siang hari akan banyak keluarga besar nih. Park yang membesuk, membuat Su Yin merasa minder. Malam ini kemungkinan Dae Hyun akan terlambat karena hotel sedang mengadakan rapat. Seperti malam-malam sebelumnya, Su Yin selalu mengajak Kim Soo Hyun berbicara sesuai dengan arahan dokter. Su Yin sudah terbiasa melihatnya memejamkan mata. Tidak seperti awal-awal yang selalu sedih dan ingin menangis karena rasa bersalahnya. Kini Su Yin tidak lagi menyalahkan dirinya karena Dae Hyun selalu meyakinkannya. Bagaimana kabarmu? Apa harimu menyenangkan? Tanya Su Yin sambil menggeser kursinya untuk. Meskipun Kim Soo Hyun tidak menjawab tapi tidak masalah. Yang terpenting selalu memberikan hal yang positif. Bangunlah, sebentar lagi Jin akan datang. Kau pasti senang bertemu dengannya, ucap Su Yin. Jin memang baru bisa menjenguknya karena ia baru saja pulang dari kampung mendiang ibunya. Setelah selesai urusannya ia langsung kembali ke Seoul. Kau harus tahu, jika Jin adalah seseorang yang sangat mencintaimu. Maafkan dia karena belum sempat datang, ucap Su Yin sambil mengusap rambut Kim Soo Hyun dengan begitu lembut. Bip, ada sebuah pesan yang masuk. Su Yin, aku sudah ada di depan kamar Jin. Su Yin tidak membalas pesan Jin. Tunggulah sebentar, Jin sudah datang. Sebelum melangkahkan kakinya, Su Yin berbicara sedikit terlebih dahulu dengan Kim Soo Hyun. Hai Jin, masuklah, ajak Su Yin sembari menarik pergelangan tangannya. Jin tampak mengedarkan pandangannya melihat sekeliling ruangan. Mencari barangkali ada orang lain di sana selain Su Yin. Jin cukup sadar diri berada di sana sehingga tidak berani jika ada keluarga yang lain. Tenanglah, tidak ada orang lain di dalam, ujar Su Yin. Ia bisa melihat ada kekhawatiran dari sudut matanya. Jin menganggukkan kepalanya, lantas mengikuti langkah kaki Su Yin menuju ranjang. Bahkan ketika belum sampai, air mata Jin sudah lolos beserta dengan kehampaan yang dirasakannya. Tuan, Jin tak mampu membendung perasaan duka melihat pria yang sangat dicintainya terbaring. Matanya yang terpejam serta bibirnya yang pucat semakin membuat sesak di dada. Su Yin menarik kursi untuk Jin agar dia duduk. Mengusap punggungnya tanpa berkata apapun untuk menghibur hati Jin. Melihat Jin menangis semakin membuat rasa bersalahnya tumbuh kembali. Baginya Kim Soo Hyun lebih pantas mencintai gadis sebaik Jin. Gadis yang memiliki rambut pendek serta memiliki pipi yang berlesung pipit. Belum ada yang tahu kecuali Dae Hyun jika Kim Soo Hyun kecelakaan karena ingin menemuinya. Dae Hyun tak mengizinkan Su Yin untuk bercerita kepada siapapun karena masalah akan semakin rumit jika hal itu terjadi. Akan ada orang yang tidak suka sehingga mengatakan jika penyebab kecelakaan L itu karena Su Yin. Tuan, kenapa kau seperti ini? Ujar Jin di sela isak tangisnya yang begitu pilu hingga bisa menggetarkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Bangunlah, aku mohon, ucap Jin dengan bibir bergetar. Su Yin tidak tega mendengarnya sehingga ia memilih pergi meninggalkan ruangan. Pelan-pelan dia menutup pintu lalu duduk di kursi yang tidak jauh letaknya. Matanya kembali berbinar ketika melihat sosok suaminya berjalan di ujung koridor. Kehadiran Dae Hyun selalu membuatnya tenang dan tidak berpikiran macam-macam. Begitu pula Dae Hyun setelah melihat sang istri, rasa lelah setelah bekerja seharian perlahan menghilang. Tidak adanya Kim Soo Hyun di hotel membuat pekerjaannya semakin banyak dan menyita waktu. Ditambah lagi tidak adanya Su Yin, semangatnya ketika bekerja semakin tidak bergairah. Su Yin menyambut kedatangan Dae Hyun dengan senyuman. Ingin rasanya memberikan pelukan hangat tapi Su Yin mengurungkan niatnya. Di sana terlalu berbahaya karena takut jika tiba-tiba saja ada yang memergoki mereka. Kenapa kau berada di sini? Ujar Dae Hyun sembari mengusap rambut Su Yin. Di dalam ada Jin, aku tidak ingin mengganggunya. Apa kau sudah makan malam? Aku tidak berselera makan karena aku lebih ingin memakanmu, goda Dae Hyun sambil tersenyum nakal. Su Yin melotot ke arah Dae Hyun. Bisa-bisanya di saat seperti ini masih saja bercanda. Aku hanya bercanda, ayo kita makan malam terlebih dahulu, ujar Dae Hyun sebelum Su Yin marah karena ucapannya. Tujuannya hanya agar tidak ada ketegangan yang terus terjadi di antara mereka pasca Su Yin kecelakaan. Beberapa hari belakangan Su Yin selalu murung. Su Yin menganggukkan kepalanya disertai tangannya mencubit pinggang Dae Hyun. Sebelum pergi ia sudah mengirimkan pesan kepada Jin jika mereka pergi keluar sebentar. Bab 314 merasa tersingkir. Su Yin berjalan berdampingan bersama Dae Hyun hingga sampai di restoran yang ada di seberang rumah sakit. Sejujurnya Dae Hyun sangat rindu dengan istri kecilnya karena beberapa hari belakangan mereka jarang sekali makan bersama. Waktunya sering dihabiskan untuk menunggu Kim Soo Hyun. Meski sering menemaninya tapi Dae Hyun merasa jika sekarang istrinya sering menjaga jarak. Malam ini Dae Hyun memesan tempat yang lebih tertutup untuk makan agar mereka lebih leluasa tanpa takut ada yang melihat mereka. Kini Su Yin Dae Hyun sudah duduk di bawah karena sengaja memesan tempat yang tidak ada kursinya. Di sana hanya ada meja. Sayang, bisakah kau tidak terlalu memperhatikan Kim Soo Hyun? Ujar Dae Hyun sambil memasang wajah datar. Setiap melihat istrinya berbicara begitu manis kepada saudaranya, rasanya dadanya terasa sesak.
Memangnya kenapa? Apa kau cemburu? Tanya Suyin terus terang. Daehyun mendesah pelan sambil memalingkan wajahnya ke arah lain. Meski hampir setiap malam bersama tapi Suyin selalu tidur di kursi di samping Kim Soo-hyun. Suyin terkekeh melihat suaminya yang seperti anak kecil. Memang sangat diakui jika belakangan ini waktunya hampir tidak ada untuk Daehyun. Bukankah sudah kukatakan jangan mengedepankan egomu? Kesembuhan Kim Soo-hyun itu sangat penting. Apa kau ingin ibumu bersedih terus-menerus? Ujar Suyin. Berbicara cukup tenang. Itu bukanlah sebuah alasan sehingga kau mengurangi waktumu bersamaku. Aku bahkan merasa jika kau lebih pengertian kepadanya, ucap Daehyun. Bukankah setiap malam kita selalu bersama? Suyin mengerutkan keningnya. Kita memang selalu bersama tapi kau selalu tertidur di samping Kim Soo-hyun. Daehyun berdecak kesal karena ketidakpekaan Suyin mengenai perasaannya. Kekesalan Daehyun semakin bertambah teringat sidang perceraiannya harus dibatalkan sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Tak mungkin ia menambah masalah sedangkan keluarganya tengah mengalami musibah. Setidaknya ia juga masih butuh Aeris saat ini untuk membantu menjaga ibunya. Obrolan mereka terhenti ketika para pelayan masuk membawakan pesanan untuk mereka. Setelah itu mereka makan dalam keadaan diam. Suyin terus berpikir agar mengerti apa maksud ucapan suaminya. Rasanya tidur di dekat Kim Soo-hyun bukanlah sesuatu yang salah. Mereka juga tidak melakukan apapun. Sayang, besok temani aku ke toko buku, ajak Suyin ketika melihat Daehyun diam saja mengacak-acak makanannya. Sahut pria itu cuek. Suyin menyodorkan sendok yang berisi makanan ke mulut Daehyun. Awalnya Daehyun enggan untuk membuka mulutnya tapi perlahan akhirnya mau setelah melihat wajah Suyin yang tersenyum sangat menggemaskan. Suyin terus menyuapi Daehyun sampai makanannya habis. Ia mengakui sikapnya yang berubah karena rasa bersalahnya kepada Kim Soo-hyun. Bahkan Suyin juga jarang sekali sekarang merasakan pelukan hangatnya. Pantas saja jika Daehyun merasa tersingkirkan. Mereka sudah selesai makan. Daehyun hanya sepatah dua patah kata saja berbicara. Tak ingin terlalu banyak berbicara karena pasti ujung-ujungnya akan terjadi perselisihan di antara mereka. Ia akan berusaha berpikir positif jika Suyin perhatian kepada Kim Soo-hyun karena rasa kasihan. Setelah selesai makan Daehyun mengajak Suyin kembali ke rumah sakit. Kasihan dengan Jin yang menunggu sendirian. Baru saja Daehyun berdiri sudah menghalanginya. Berjinjit sedikit lalu mengecup bibir pria itu sekilas. Merasa wajahnya memanas karena menahan malu, Suyin menyembunyikan wajahnya di dada Daehyun. Kedua tangannya sudah melingkar di pinggangnya. Memeluknya dengan begitu berat. Daehyun cukup terkejut dengan tindakan Suyin. Namun tak dapat dipungkiri jika saat ini membuat suasana hatinya membaik. Bunga yang setengah bulan layu kini mekar kembali hanya butuh waktu tidak sampai 1 menit. Jangan marah lagi. Aku melakukan semua itu karena ibu bukan karena adikmu, ucap Suyin. Mungkin sebaiknya aku harus sering marah agar selalu mendapat hadiah kecupan manis, ujar Daehyun yang sudah dapat tertawa. Jika kau marah, aku tidak akan melakukannya lagi, ucap Suyin sambil menghirup aroma tubuh suaminya. Rasanya dirinya ingin berlama-lama seperti ini terus. Daehyun merasakan kehangatan tubuh Suyin yang sudah lama tak dirasakannya setelah di Pulau Geoje. Sayang, aku sangat merindukanmu, ucap Daehyun. Bibirnya terus menempel di puncak kepala Suyin. Aku juga, rasanya sudah lama tidak merasakan seperti ini, ucap Suyin. Seakan mereka sudah lama terpisah. Besok tidak usah ke toko buku. Aku akan ke villa besok, ujar Daehyun. Memangnya kenapa? Tidak usah banyak tanya. Sebaiknya ayo kita kembali ke rumah sakit. Kasihan jika Jin menunggu terlalu lama. Daehyun melepaskan pelukannya perlahan. Baiklah, tukas Suyin. Sebelum kembali ke rumah sakit, terlebih dahulu Suyin membelikan makanan untuk Jin. Setelah pulang dari perjalanan mungkin dia belum makan malam. Ketika sampai di kamar rumah sakit, Jin belum beranjak dari tempat duduknya. Matanya masih sembab dan membengkak. Tampak sekali jika dirinya sangat terpukul dan takut kehilangan Kim Soo-hyun. Suyin jadi merasa kesedihannya selama ini hanya sebuah kepalsuan. Air matanya bahkan tidak tulus jika dibandingkan dengan air mata Jin. Jin mengusap matanya menyadari kedatangan Suyin bersama Daehyun. Jin, makanlah terlebih dahulu. Kau pasti belum makan, ujar Suyin sembari mengulurkan makanan yang dibelinya. Ah, terima kasih. Seharusnya kau tidak perlu repot-repot seperti ini, ujar Jin. Tidak repot sama sekali, ujar Suyin. Tuan, bolehkah malam ini aku ikut menjaga Tuan Kim Soo-hyun di sini? Ujar Jin sambil memandang Daehyun. Tentu saja, kau boleh menunggunya. Kau bisa datang setiap malam bersama kami jika mau, ujar Daehyun seraya tersenyum. Benarkah? Wajah Jin tampak berbinar. Meski cintanya bertepuk sebelah tangan tapi Jin ingin melihat Kim Soo-hyun bangun. Kau juga bisa datang kemari jika ada ibuku, tukas Daehyun. Tidak, terima kasih. Aku akan menginap di sini jika ada kalian saja, ucap Jin dengan cepat. Daehyun bersyukur dengan adanya Jin sehingga Suyin tidak perlu menunggu dan tidur di samping Kim Soo-hyun seperti malam-malam sebelumnya. Aku akan menemanimu di sini, ujar Suyin seraya duduk di samping Jin. Baru saja Daehyun merasa senang, ternyata Suyin justru ingin tetap di sana bersama Jin. Tidak usah,
sebaiknya kau tidur bersama suamimu. Lihatlah wajahnya yang cemberut. Aku tidak menyangka jika Tuan Daehyun seperti itu jika di dekatmu. Padahal jika di hotel dia terlihat sangat perfeksionis, bisik Jin di telinga Su Yin sambil melirik Daehyun. Dia memang sedang cemburu karena beberapa hari belakangan aku selalu tidur di sini, ujar Su Yin seraya terkekeh. Tidak usah membicarakanku, ujar Daehyun dengan nada dingin. Bab 315 Cinta yang tak pernah menghilang. Su Yin dan Jin langsung terdiam mendengar perkataan Daehyun. Jin heran mengetahui bagaimana posesifnya sang bos pada sahabatnya. Aku ingin tidur, ucap Daehyun sembari melangkahkan kakinya ke tempat yang memang ditujukan untuk istirahat orang yang menunggu pasien. Terdapat ranjang yang tidak terlalu besar di sana. Bisa digunakan untuk mengurangi rasa lelah. Ada sekat pembatas di antara ranjang pasien dan ranjang itu. Su Yin, pergilah. Aku akan menunggu di sini sendirian. Lagi pula kau juga pasti lelah setelah hampir setiap malam berada di sini, ujar Jin sambil memandang wajah Kim Su Hyun masih menutup matanya rapat. Ya sudah, jika ada sesuatu segera panggil aku, ujar Su Yin. Su Yin berjalan pelan-pelan menghampiri suaminya. Rasanya menyebalkan sekali jika sudah keluar semua sifat kekanak-kanakannya. Su Yin mencubit hidung Daehyun beberapa kali tapi tetap diam tanpa merespon apa yang Su Yin lakukan. Posisinya tidur telentang sambil melipat kedua tangannya di dada. Baiklah, jika kau seperti ini, akan kembali menemani Jin, ancam Su Yin karena kesal tidak mendapatkan respon. Baru selangkah hendak berbalik, Daehyun sudah mencekal pergelangan tangannya dengan erat. Tetaplah di sini, ujar Daehyun dengan suara parau. Tidurlah di sini. Daehyun menepuk samping tempatnya berbaring. Ada Jin di sini, aku tidak ingin dia melihatnya. Apa kau tidak merasa sedih melihat adikmu? Ucap Su Yin sambil mencebikkan bibirnya. Memang apa yang akan kita lakukan? Aku hanya memintamu untuk tidur di sini. Lagi pula aku tidak perlu menampakkan rasa kesedihanku, tukas Daehyun dengan dahi berkerut. Baginya rasa sedih cukup di dalam hatinya saja. Tetap saja, tidak usah banyak protes, cepatlah naik ke atas. Ini sudah malam waktunya tidur, ujar Daehyun sambil menggeser tubuhnya sedikit ke pinggir. Su Yin terpaksa menuruti permintaan suaminya. Selagi tidak melakukan apapun sepertinya tidak masalah jika mereka tidur bersama. Kebetulan sekali dirinya juga sudah mengantuk. Beberapa hari tidur dalam posisi duduk juga membuat tubuhnya terasa pegal. Begitu naik, Su Yin berbaring dalam posisi miring membelakangi Daehyun karena ranjangnya sempit. Matanya belum ingin terpejam karena merasa was-was jika tiba-tiba Jin melihat mereka. Tidurlah, Jin tidak akan mengintip, bisik Daehyun sambil melingkarkan tangannya di pinggang Su Yin. Su Yin sungguh merasa tidak nyaman sehingga sebisa mungkin menyingkirkan tangan Daehyun dari perutnya. Namun Daehyun sangat erat dalam memeluknya. Hingga akhirnya Su Yin menyerah dan mulai memejamkan matanya. Jin masih setia terbangun menemani Kim Su Hyun. Ada kebahagiaan tersendiri yang ia rasakan saat bersama dengan pria yang dicintainya. Meski pria itu tidak dapat merasakan kehadirannya tapi dapat melihat wajahnya dari dekat sudah membuatnya senang. Bisa memegang jarinya yang panjang. Meski dari relung hati yang terdalam Jin sangat sedih melihatnya terbaring seperti itu. Tuan, aku tahu jika kau tidak pernah mencintaiku. Namun aku mohon biarkan aku berada di dekatmu untuk saat ini, ucap Jin. Matanya kembali memanas. Rasa perih itu kembali menyeruak di dalam hatinya. Jika Tuhan mengizinkan ia ingin Kim Su Hyun menjadi cinta pertama sekaligus cinta terakhir baginya. Perasaan cinta ini tidak akan pernah menghilang dari dalam hatiku meski kau tidak membalasnya. Jin tersenyum tipis, buliran bening masih menetes dari sudut matanya. Malam semakin larut, suasana rumah sakit juga semakin sepi. Hanya sendirian dalam keadaan terjaga membuat bulu kuduk Jin merinding. Dari samping terdengar dengkuran halus yang saling bersahutan antara Su Yin dan Daehyun. Mereka memang sangat menyebalkan, gerutu Jin. Pada saat dini hari, Jin tak dapat menahan rasa kantuknya. Matanya terlalu berat untuk bertahan sehingga lama-kelamaan matanya terpejam juga. Sinar mentari pagi perlahan masuk melalui celah jendela kaca. Sinarnya membuat silau mata Su Yin sehingga ia meregangkan otot-otot tangannya. Dari luar terdengar suara langkah kaki. Seperti biasa jika pagi seperti ini maka nih. Park akan datang untuk bergantian menunggu Kim Su Hyun. Kali ini dia datang bersama Park Ji Hoon. Semalam mereka lupa tidak mengunci pintu sehingga begitu kenop diputar maka langsung mengerutkan keningnya. Park melangkahkan kakinya masuk dengan dahi berkerut. Pasalnya gadis yang tengah tertidur di samping Kim Su Hyun tidak mirip dengan Su Yin. Perlahan langkahnya semakin dekat dan mulai mengamati wajahnya. Park menilai jika wajahnya sangatlah tidak asing. Wanita itu pernah bertemu dengan Jin ketika mereka dari rumah sakit bersalin Pyongyang. Sehingga dapat mengingatnya walau masih samar-samar. Jin, panggil Park. Suara wanita parubaya itu berhasil membuat Jin terkejut hingga hampir saja terjatuh dari kursinya. Ia kelabakan dan langsung berdiri sambil memegang dadanya. Nyonya, ujar Jin dengan mata yang terbelalak. Buru-buru ia membungkukkan tubuhnya sebagai tanda hormat. Jantungnya terus berdetak kencang tak menentu. Di mana Su Yin dan Daehyun? Tanya Park sambil mengedarkan pandangannya. Mereka. Jin benar-benar bingung harus menjawab apa.
Pasalnya tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya jika mereka masih tertidur. Bisa-bisa hubungan mereka ketahuan. Ada apa, sayang? Park Ji-hun baru saja tiba. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Terlebih lagi saat memandang Jin yang tampak gelisah dan gugup. Park Ji-hun lantas memandang ke arah tempat yang bersekat, tampak 4 kaki dari selai kain gorden yang sedikit terbuka. Dasar anak kurang ajar, umpat Park Ji-hun kepada Dae-hyun. Sudah tahu berada di rumah sakit tapi mereka sangat gegabah. Katakan di mana mereka, kenapa kau sendirian di sini? Ujar Ni, Park. Jin benar-benar gemetar saat ini. Sayang, sebaiknya kita belikan makanan untuk mereka. Mungkin Dae-hyun dan Su-yin sedang mencari udara segar, ujar Park Ji-hun sambil menggeser tubuhnya agar istrinya tidak melihat ranjang yang bersekat itu. Mereka nanti bisa sarapan di restoran, ujar Ni. Park. Tidak apa-apa sekali kita membelikan mereka makanan. Bukankah kau belum sarapan? Sebaiknya kita harus segera membelinya dan sarapan bersama di sini, bujuk Park Ji-hun. Selama Kim Soo-hyun berada di rumah sakit, Ni, Park memang tak lagi berselera untuk makan. Tulang pipinya kini lebih tirus dan terlihat. Baiklah, tapi tunggu sebentar, ujar Ni. Park sambil berjalan mendekat ke arah putranya. Mencium keningnya sesaat kemudian mengusap rambutnya. Cepatlah bangun agar kita bisa berkumpul lagi, ujar Ni. Park sambil berusaha menarik bibirnya ke belakang agar bisa tersenyum. Jin, aku titip Kim Soo-hyun sebentar, ujar Ni. Park, iya, nyonya, sahut Jin sambil menghela nafas lega melihat Ni. Park dan suaminya pergi. Selanjutnya bab 316 jangan curang.